Kembali di iNews Siang, pemirsa, sejumlah warga negara asing kedapatan berulah di Bali. Ya, mulai dari memasang plat nomor yang tidak semestinya hingga tidak sedikit juga turis asing yang bekerja secara ilegal. Merasa hidup aman, biaya hidup murah, bisa bergaya hidup mewah, serta dapat bergaya hidup bebas, tentu saja membuat nyaman para turis asing tinggal di Bali. Bahkan ketika tabungan sudah habis, serta jatah tinggal di Indonesia juga telah berakhir, dengan percaya diri mereka dapat mengais rezeki di tanah Pulau Dewata. Berbagai ulah negatif mulai diperlihatkan para turis-turis yang tidak menghormati budaya Bali, serta berperilaku tidak baik, seperti sejumlah turis asing membuat petisi karena kokokan suara ayam yang dianggap mengganggu. Selain itu, ada pula turis asing yang mengendarai sepeda motor dengan plat nomor palsu. Tidak hanya itu, seorang bule perempuan asal Rusia juga ditemukan warga desa Ungasan, Kute Selatan, Bandung, Bali dalam kondisi mabuk berat hingga tidak sadarkan diri. Bule perempuan Rusia ini sulit digugah oleh warga karena terlalu mabuk berat. Bahkan petugas imigrasi sepertinya sulit mendata turis-turis ilegal di Bali karena kedapatan seorang bule tanpa tempat tinggal dapat berjualan burger di kawasan Monumen Ground Zero menggunakan sepeda motor modifikasinya. Bule bernama Tyler DeLorean, warga asing asal Inggris, tidak bisa menunjukkan paspornya kepada petugas imigrasi dan selama di Bali, Tyler hanya tinggal di sebuah tenda yang didirikannya di Gang Papis Kute karena kehabisan uang untuk biaya hidup. Tidak hanya berjualan burger ini saja yang bekerja secara ilegal. Beberapa turis asing di Bali menawarkan jasa fotografi, latihan bersepeda motor, berselancar, bahkan sampai jualan sayur pun dilakukan bule-bule miskin yang tinggal di Bali. Kasus warga negara asing terbaru adalah dua warga negara asing, keluarga negaraan Aljazair, nekat melakukan aksi pencurian barang milik 3 penumpang pesawat di ruang kedatangan Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai. Kedua tersangka ini berhasil ditangkap oleh kepolisian resort kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Mengantisipasi maraknya aksi ilegal ini, pemerintah Provinsi Bali akan rajin menyisir bule-bule nakal, serta melalui Dinas Pariwisata akan memasang baliho berisi imbauan kepada warga negara asing untuk menghormati adat budaya warga lokal, termasuk turis asing untuk tidak bekerja di Bali secara ilegal. Baliho nantinya akan dipasang di kawasan strategis di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Badung. Mungkin saya berpikir setelah dapat bebas itu Bali tanpa karantina, sepertinya mereka bebas gitu, tetapi dia harus mengikuti regulasi aturan di Bali dong, ya kan? Siapapun datang ke Bali, kita welcome, wisatawan mancanegara dari manapun juga, kami tidak pernah membedakan antara satu dengan yang lain, tetapi harus mengikuti regulasi. Saya pikir itu salah satu yang kita lakukan. Pulau Dewata Bali memang negeri yang indah dan terbuka dengan para turis asing dan kebiasaannya. Namun bukan berarti budaya lokal bisa dinistakan serta tidak menyerobot pendapatan warga lokal Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait banyaknya WNA yang berulah di Pulau Dewata, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmi Karim, memberikan sejumlah pernyataan. Dirjen Imigrasi Silmi Karim menyebut pemerintah Indonesia pada prinsipnya hanya akan menerima orang asing yang memberi manfaat untuk Indonesia. Silmi Karim juga menyebut sudah memberikan arahan untuk melakukan operasi terkait dengan pelanggaran keimigrasian di beberapa tempat yang diduga ada warga negara asing. Ya, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut permasalahan turis di Pulau Bali, kita sudah terhubung dengan Mbok Niluh Jelantik, pengusaha sekaligus tokoh masyarakat Bali. Selamat siang, Mbok. Selamat siang. Baik. Untuk kalian berdua, salam sayang dari Mbok Niluh, salam kenal. Iya, salam kenal, salam Salam sehat, dan kenal, salam sayang salam juga sayang untuk Mbok kembali, Niluh ya. Mbok Niluh. Baik, Mbok Niluh, ini bicara mengenai hal yang kemudian terjadi akhir-akhir ini terkait dengan berita tentang wisatawan asing yang bertingkah aneh-aneh di Bali ini sering muncul. Sebenarnya seperti apa situasi wisatawan asing di Bali saat ini yang Anda capture, Mbok Niluh?
Eh, Posisi kami sebagai bagian dari masyarakat Bali yang telah menyoroti dan juga memberikan arahan-arahan dan juga masukan, nasihat tidak hanya kepada pihak WNA itu tersendiri, akan tetapi juga kami memberikan berbagai masukan kepada institusi pemerintah dan juga pejabat publik, baik itu di daerah maupun di pusat. Dan itu kami sudah lakukan jauh sebelum pandemi. Dan berlanjut hingga hari ini, dan akhirnya seperti api dalam sekam, seperti seperti puncak gunung es yang jika sejak awal pendisiplinan itu dilakukan, jika sejak awal tindakan-tindakan preventif itu dilakukan, mungkin kita tidak duduk bareng gini ya, harus ngobrol tentang permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dengan WNA, dari WNA yang komplain karena koko ayam, hingga WNA yang misalnya naik pohon telanjang dan lain sebagainya, hal-hal yang memang secara moral, etika, dan juga adat istiadat itu sangat dilanggar. Nah, kondisi kami di Bali sudah membaik dengan dibukanya pariwisata internasional. Akan tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa pada saat pandemi berlangsung, di mana Indonesia ditutup dan juga negara-negara lain menutup dirinya, ada wisatawan domestik yang memegang peranan yang sangat penting. Wisatawan Indonesia yang menjadi tonggak dari kebangkitan pariwisata Bali itu sendiri. Dan itu kita tidak boleh nafikan, kita tidak boleh sampingkan. Makanya Mbak Nilu selalu menekankan, kita harus menyayangi sesama kita wisatawan domestik sebagaimana kita menyayangi wisatawan internasional. Nah, kalau urusan izin kerja misalnya, jika ada misalnya warga negara Indonesia atau misalnya saudara-saudara kita yang bekerja di Bali, berusaha di Bali, misalnya belum memiliki izin yang resmi, misalnya melakukan pelanggaran dan lain sebagainya, itu mereka akan berhadapan dengan pihak yang berwajib, dengan aparat, dengan Satpol PP dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan WNA ini yang mereka membawa kedok sebagai turis, yang mereka datang dengan visa kunjungan, yang mereka bisa seperti hari ini Mbak Dilu mendapatkan informasi, mereka bisa memperpanjang visa on arrival-nya itu dari dalam negeri sendiri. Jadi mau tidak mau sepertinya kita itu justru membuka pintu untuk orang-orang ini ngelunjak gitu loh. Untuk WNA ini merasa punya kesempatan lebih, bukan hanya sekedar menjalankan usaha tanpa izin, akan tetapi mereka justru akhirnya merebut merebut lahan-lahan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana WNA ini bisa membuka rental motor, bagaimana WNA ini bisa mengajari orang senegaranya atau sekaumnya itu untuk naik motor, bagaimana mereka bisa menjadi guru surfing, guru yoga, menjadi profesional, menjual properti, dan banyak sekali profesi-profesi lain yang dilakukan oleh mereka, dan mereka secara terbuka mempromosikan itu di sosial media. Dan di saat yang sama pihak masyarakat mereka harus mengadu, dan mereka mengadunya kemana? Mereka mengadunya ke Nilu Jelantik. Sejauh ini Mereka Mbak Nilu, jadi ya, yang sudah dimediasi oleh Mbak Nilu sendiri seperti apa nih? Apakah kemudian aparat mungkin dari imigrasi ataupun setempat nih sudah ikut membantu begitu, ikut membantu Mbak Nilu seperti apa? Hubungan Mbak Nilu dengan pihak imigrasi, dengan pihak kepolisian itu sangat baik. Jadi kita selalu tektokan, kami selalu tektokan jika ada misalnya hal yang Mbak Nilu sampaikan dan itu menyebar di masyarakat, itu pasti akan ada komunikasi antara Mbak Nilu dengan imigrasi. Dan Mbak Nilu kenapa melakukan itu? Karena di satu sisi ada pengaduan, di sisi lain kita juga menempatkan institusi ini di tempat yang terhormat, bahwa mereka bekerja, bahwa mereka juga melakukan sebaik-baiknya yang mereka bisa, baik itu imigrasi, kepolisian maupun pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Cuman tidak akan bisa maksimal jika aturan dasar itu dibuat dan ditegakkan, disosialisasikan. Jadi setelah itu tugas imigrasi, kepolisian dan juga institusi terkait adalah untuk memastikan sosialisasi itu berjalan, aturan itu berjalan. Karena sekarang jika kita bertanya, profesi fotografer, guru yoga, foto model, fashion designer, tukang pijat, masas, terus profesi salon misalnya, tukang-tukang suntik wajah gitu, terus dokter,
terus profesi tukang tato, profesi apa namanya influencer misalnya dia mengendorse usaha teman-temannya, itu masuk kategori visa mana? Bagaimana undang-undangnya? Bagaimana perpajakannya? Bagaimana dengan aturan mainnya? Apakah semua profesi yang sudah ditekuni oleh rakyat Indonesia juga bisa dilakukan oleh mereka? Baik, Bonilo, Gitu. menurut temuan Anda, apakah ada oknum dari instansi terkait yang melakukan pelonggaran terhadap aturan-aturan tadi yang memang seharusnya dipenuhi begitu untuk izin kerja dan lain sebagainya? Sehingga kemudian yang terjadi adalah ya banyak turis-turis asing yang bekerja di Bali begitu. Nah sekarang turis-turis asing ini bekerja dan berusaha di Bali kan, menurut model kan mereka nggak mungkin kulunungun ya. Permisi, saya mau jualan hamburger gitu kan. Permisi, saya mau beli 50 unit motor untuk saya sewa-sewakan. Nggak mungkin gitu kan. Nah, pertemuan-pertemuan Mbak Niluh yang Mbak Niluh lakukan terakhir kemarin dengan kantor staf presiden itu adalah dengan pimpinan-pimpinan. Mbak Niluh juga berdiskusi dengan Mas Hilmi Karim, Dirjen Imigrasi, dengan Bapak Wakapolda, dengan juga Aji Gusdi Pemayun, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, juga dengan Bapak Surya Mataram, Direktur Bidang Pengawasan dan Penindakan Orang Asing, dan mereka tidak bisa bekerja sendiri. Mereka tidak mungkin akan keluar masuk gang mengecek apakah setiap kos-kosan itu atau rumah itu disewakan kembali oleh si WNA, atau apakah ada praktik-praktik kedokteran yang dilakukan di sudut-sudut ujung Canggu misalnya seperti itu. Mereka tidak bisa lakukan itu. Akan tetapi jika undang-undang itu diterapkan, jika aturan the do and the don'ts while you are in Bali itu bisa langsung diberikan pada saat si turis-turis itu tiba di airport, itu akan sangat mengurangi keinginan niat yang tadinya mungkin setengah baik jadi jahat itu akan sangat berkurang, karena Artinya penegakan CCTV-nya hukum sudah dilakukan dipasang pada di saat pintu bandara masuk begitu ya? dan mungkin sosialisasi itu yang sangat-sangat diperlukan, dan kami komponen masyarakat siap untuk mempromosikan, siap untuk menjadi messenger bagi setiap institusi yang membutuhkan tenaga kami, waktu kami, karena Mbak Niluh nggak dibayar ya melakukan semua ini ya. Justru Mbak Niluh mendapatkan intimidasi, diancam, terus akun-akun kami mau dibumi hanguskan, disuntik oleh ratusan ribu akun follower dalam tanda kutip oleh orang-orang yang mungkin tidak ingin Mbak Niluh bersuara. Kami tidak dibayar, kami tidak ingin mendapatkan apapun dalam bentuk pujian dan lain sebagainya. Kami hanya ingin aturan kami taati, warga Indonesia mentaati aturan. Seperti itu jugalah warga negara asing harus mentaatinya, dan mereka tidak lebih spesial daripada kami warga negara Indonesia. Itu cara kami menjaga harga diri, martabat dan harkat dan kehormatan bangsa kami. Dan jadi mohon izin, mohon agar aturan itu mulai ditegakkan pada saat tiba di airport. Walaupun awal mereka mau berwisata, jika mereka kemudian ingin misalnya membuka jasa kepang rambut atau apapun itu, mereka sudah punya yang namanya the White Book of Tourism, the White Book of Indonesia. Jadi mereka tahu apa sanksi, apa konsekuensi yang akan mereka terima dengan kalau mereka melanggar. Jadi bukan dengan cara mendirikan baliho, bukan dengan cara mendirikan poster-poster yang notabene itu buat Mbak Niluh nggak efisien, justru menghabiskan biaya gitu kan. Jadi lebih baik dari akarnya kita perbaiki. Setelah itu para petugas imigrasi akan melakukan pengecekan berkala, bapak-bapak polisi akan bisa berada di jalan untuk mengecek kendaraan-kendaraan yang melanggar. Baik. Dan itu bisa dilakukan dengan continue seperti itu. Jadi kita nggak bicara oknum A, B, C, dan D ya sayang ya, karena kita bicara sekarang urusan regulasi. Baik, diperlukan penegakan hukum yang betul-betul baik supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi begitu ya. Iya, dan ini perlunya kolaborasi begitu ya, Mbak Niluh ya. Baik itu dari kepolisian, petugas imigrasi, dan juga masyarakat dan tokoh-tokoh di Bali mungkin ya. Baik, semoga ini akan ada solusi cepat begitu ya Mbak Niluh, sehingga masyarakat juga di Bali khususnya ini lebih nyaman berada di sana. Baik, Baik, terima terima kasih kasih. Mbak Niluh. Dan kami membuka lapor Niluh untuk masyarakat yang resah, masyarakat yang memiliki keluhan baik terhadap WNA ilegal ataupun mereka misalnya memiliki permasalahan dengan WNA ini, ada lapor Niluh yang mereka bisa hubungi, lapor@niluhjelantik.com, dan juga di nomor HP 0878 023 45 888, mereka di sana bisa mengadu dan identitas mereka aman bersama kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Niluh, sehat selalu.
Ya, pemirsa, audisi Miss Indonesia 2023 yang digelar di Yogyakarta diserbu oleh para pendaftar. Ya, para peserta yang rata-rata mahasiswi tersebut unjuk bakat dan kebolehan agar bisa lolos audisi. Audisi Miss Indonesia 2023 kembali digelar di Yogyakarta. Para peserta diuji mulai dari tes tertulis, wawancara dan sesi foto dan video. Motivasi mereka agar dapat menjadi inspirasi kaum wanita, serta bisa memberikan kontribusi terhadap lingkungan dan sosial. Jadi motivasi saya bergabung dalam program ini adalah background saya menyukai hal-hal yang berbau dengan kecantikan. Jadi saya rasa program ini cocok untuk saya. Saya ingin menunjukkan diri sendiri bahwa saya itu bisa. Dan jika saya giat dan terus mencoba dan mendorong diri saya ingin menunjukkan kepada diri saya sendiri jika saya itu bisa menjadi Miss Indonesia. Setiap peserta dapat dinyatakan lolos ke babak selanjutnya setelah mengikuti rangkaian tahapan seleksi dengan 4 kriteria. Pasti kita akan mencari wanita-wanita Indonesia yang mempunyai sifat manner, impresif, smart, dan sosial, ya kan? Sehingga kita juga bisa mencari ujung-ujungnya, tujuannya yaitu mencari wanita yang terlihat beauty with a purpose-nya. Itu tujuannya pastinya kan. Kalau untuk prosesnya nanti akan di lokal pasti akan diaudisi dulu. Kemudian nanti akan ada proses tahapan selanjutnya seperti ada makeover, kemudian catwalk, kita cek catwalk juga. Setelah itu semua data akan kita bawa ke Jakarta dan nanti baru difinalkan. Setelah Yogyakarta, audisi Miss Indonesia 2023 selanjutnya akan digelar di Bandung, Jawa Barat. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur menetapkan aturan baru masuk kantor pukul 5.30 pagi. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di iNews Siang.